Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya, untuk praktikum ya, menggunakan MongoDB ya. Jadi adik-adik, harus sering ya untuk melakukan eksplorasi mandiri. Jadi bagaimana setiap nanti perkuliahan, setiap praktikum ya, itu bisa eksplorasi ya beberapa, tutorial yang, membahas tentang topik-topik yang kita bahas ke depannya. Hari ini tentang mungkin MongoDB, besoknya mungkin tentang, untuk graph analitik menggunakan Neo4j dan lain sebagainya. Itu cukup banyak sekali, tutorialnya. Nah, untuk, yang pertemuan ini ya, untuk MongoDB, untuk mengimplementasikan MongoDB, ini, ada beberapa poin yang mungkin perlu ada diperhatikan ya. Jadi di sini ya, di sini ada beberapa, link yang akan saya share nanti di ilmu ya. Jadi untuk mengimplementasikan MongoDB ada beberapa tahapan. Yang pertama ya, install MongoDB ya, yang server, nanti bisa di-download di download community. Lalu, nanti silakan di-install. Nah, ini yang problemnya adalah kalau di laptop saya menggunakan macOS, mungkin adik-adik mayoritas Windows ya. Jadi, secara instalasinya beda, ya beda sekali. Lalu, untuk tutorial nanti kalau sudah sukses menginstall, MongoDB servernya, bisa dilanjutkan untuk menginstall, untuk melakukan, sintaks-sintaks dasar di MongoDB ya, sebelum nanti berlanjut ke GUI-nya ya. Melakukan dasar MongoDB menggunakan shell, lalu nanti kita lanjutkan install MongoDB Kompas ya. Jadi ini untuk berbentuk GUI, jadi ada antarmukanya. Kalau ini shell berupa semacam terminal seperti ini ya. Kalau di Windows mungkin namanya command prompt, kalau di macOS namanya terminal. Lalu kalau selanjutnya kalau sudah selesai, sudah jalan, baru kita, jadi bisa langsung menggunakan yang GUI ya. Nanti di sini ada juga tutorialnya, tapi untuk download, MongoDB Kompasnya berada di sini ya. Baik, yang pertama kali saya harap adik-adik nanti bisa segera download ya, segera download di sini ya, mongodb.com/try/download/community. Ya, di sini ada MongoDB Enterprise Server, MongoDB Community Server, MongoDB Ops Manager, dan lain sebagainya. Nah, nanti ada pilih yang MongoDB Community Server. Ya, karena ini gratis ya, dan juga apa namanya, free ya. Lalu bisa di-download, nanti dipilih OS-nya Windows ya, jangan macOS tapi di Windows. Nanti ada akan redirect download ya. Bentuknya buletar.gz ya, nanti langsung diekstrak. Jadi hasil ekstraksinya itu bisa dilihat di sini. MongoDB ya di sini. Nanti silakan. Mungkin kalau yang Windows ya mungkin .rar atau .zip biasanya. Ya. Nanti tutorialnya silahkan ya, adik-adik bisa disesuaikan. Bedanya kalau di macOS ya, maaf, bukan ini seharusnya. Nanti kalau MongoDB server ya, bukan Kompas, bukan. MongoDB server, hasil ekstraksinya berupa ini, nanti diekstrak menjadi ini. Ya. Di dalamnya itu ada install Kompas, Mongo, MongoD, Mongos. Ya. Nah, ini service yang bisa dijalankan nanti. Ini kalau di macOS. Tapi kalau di Windows, yang saya lihat, yang saya tahu, itu tidak perlu diekstrak tapi diinstal. Ya. Jadi seperti ini. Ada beberapa contoh-contoh ya, yang saya lihat, rata-rata hasil downloadnya berupa .msi, nanti tinggal di next saja, di next, lalu ikuti tutorial ini. Ya. Oke, ya. Lalu ikuti, jangan lupa nanti perlu adik-adik misal menambahkan direktori baru ya,
bernama data, nanti di dalam data itu diberikan nama DB misal, diikuti saja ya. Dan juga mungkin setting path ya. Misal diminta untuk membuka hasil ekstraksi filenya tadi ya, MongoDB server 3.4 bin, lalu tekan ya shift plus klik kanan, setelah itu klik open command prompt ya, nanti otomatis path-nya yang ada di command prompt dibuka menjadi seperti ini. Nanti ikuti tutorialnya ya. Boleh ini ya, ada yang ini Windows, yang penting Windows ya, menginstal MongoDB di Windows. Kalau saya beda soalnya. Oke, nah kalau implementasinya di macOS ini beda sekali ya, ya. Jadi kalau di macOS yang pertama mungkin ini pengetahuan umum saja ya. Jadi kalau di terminalnya macOS itu ada script ya, maaf, sintaks untuk perintah untuk melakukan update-nya. Ini saya menggunakan brew. Brew itu semacam perintah untuk bisa melakukan instalasi package dari manapun. Itu kelebihannya yang ada di macOS gitu ya. Jadi kalau misal saya ingin menginstal MongoDB ya, itu ada perintah langsung tinggal diinstal aja. Misal mana ya? Ini brew install MongoDB main community. Ini saya menggunakan terminal kalau di macOS ya. Jadi sebelumnya harus dilakukan tab dulu ya. Brew tab MongoDB/brew, lalu dilakukan ya, dimasukkan perintah brew install MongoDB main community. Baru dia akan jalan dan bisa berhasil install. Nah, nanti kalau sudah berhasil diinstal, tinggal menjalankan. Ya, seperti halnya yang tadi, saya harus membuat directory dulu. Jadi kalau di macOS di terminalnya harus membuat directory dulu, diletakkan di /system volumes/data ya, bla bla bla. Lalu di chown, artinya ini nanti kepemilikan dari directory ini bisa diakses oleh user, yaitu Tresna saya. Lalu nanti baru di start ya, brew service run ya, brew service run MongoDB main community, baru bisa jalan ya, baru bisa jalan. Nah, nanti untuk melakukan memasukkan script untuk MongoDB-nya itu harus dijalankan dulu menggunakan Mongo ya, kita ketik Mongo nanti, Mongo. Ini kalau di macOS. Kalau nanti di Windows itu mungkin beda lagi ya. Jadi setelah berhasil terinstall, silakan di terminalnya adik-adik nanti itu di diketikkan MongoD ya. Lalu dibuka lagi di command prompt yang baru, jangan di close yang sebelumnya tadi, tetap diinstal, tetap dibuka MongoD ya, MongoD. Lalu buka command prompt baru, ketik Mongo. Nah, Mongo ini persis seperti ini nanti. Ya. Mongo nanti otomatis akan menjalankan script-script di MongoDB ya, di dalam shell atau terminal, atau kalau di Windows namanya CMD ya, command prompt. Oke. Nah, sebelum menginjak ke Kompas, ya ini kita belajar dulu bagaimana mengimplementasikan script MongoDB di dalam terminal atau di command prompt. Sama Dede ya. Oke. Namun sebelumnya mungkin bisa diikuti ya. Jadi ini tutorial, saya ambil referensinya dari petanikode.com. Adik-adik boleh belajar banyak ya, tidak hanya di sini, bisa nanti banyak referensi ya. Jadi MongoDB itu ya, kalau dijelaskan di sini ya, dia bilang ya ada beberapa kekurangan dalam database SQL yang pernah saya temukan, seperti skema database yang kaku, susah membuat query untuk tabel dengan relasinya kompleks, dan susah
untuk diperbesar skalanya. Ya, database NoSQL atau not only SQL hadir untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Selain itu, NoSQL sudah menjadi tuntutan teknologi yang harus dipelajari dalam pengembangan software modern. Ya. Contohnya, sekarang lagi populer namanya, kalau disingkat Mainstack, ya, MongoDB, Express.js, AngularJS, dan Node.js. Nah, pada artikel ini, ya, akan belajar MongoDB yang merupakan salah satu database NoSQL paling populer. Nah, ini bentuknya. Jadi formatnya JSON ada dia, JSON. Ini kalau kita bandingkan misal di Excel atau dalam bentuk row sama kolom namanya CSV, ya, file CSV yang sering kita buka ya, CSV. Nah, ini namanya JSON, formatnya JSON dan bentuknya seperti ini. Ada kurung buka, di sini ada ID-nya, di sini ada atributnya, street, di sini ada value, ada kolom lagi, kolom ya. Mungkin kita bukan nyebutnya kolom ya, mungkin ada istilah lain gitu ya. Ya, atribut, di sini atribut, ada value, atribut, value, dan sebagainya. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya? Kebetulan di dalam tutorial ini penulis ya, penulisnya siapa ini ya? Tidak ada namanya ya. Ini memberikan contoh yang mudah ya, sangat mudah sekali untuk kita ikuti ya. Jadi catatannya adalah service-nya harus jalan dulu ya, service-nya harus jalan dulu. Karena ada tadi di Windows, maka harus berhasil instalasi MongoDB-nya di Windows. Ya, MongoDB yang server. Oke. Nah, ini kita mulai. Ini jadi untuk menjalankan service-nya tadi harus kita jalankan Mongo dulu ya, Mongo. Nah, ini artinya service-nya jalan ya. Tapi sebelum itu sebelum menjalankan Mongo pastikan ya service-nya jalan. Kalau ini saya stop, sebelumnya kan saya stop ya. Ya dia akan berhenti. Ya, dia akan berhenti. Kita tunggu sampai dia stopping. Oke, sudah berhenti ya. Nah, karena sudah berhenti, maka kita lanjutkan lagi untuk running ya. Real service run ya. Run. Ini artinya running ya. Ya, running sudah sukses ya, successfully run MongoDB community. Ini baru kita bisa jalankan Mongo. Oke. Nah, karena di sini sudah oke, sudah jalan ya. Ini bisa kita mulai ya untuk melakukan praktek ya. Jadi di sini dijelaskan untuk kita lihat dulu database yang sedang aktif itu apa ya, yang hari ini dipakai. Nah, namanya tes. Ya, tes. Kita bisa lihat juga, kita lihat show database yang semua yang ada sekarang apa. Ya, show database. Ada admin, config, lokal, toko buku, dan sebagainya. Nah, maka ini bisa kita mulai ya, membuat database dan koleksi baru. Ya, ini kita nyebutnya koleksi. Jadi database-nya itu namanya, bisa kita gunakan script ya, use toko buku ya, sintaksnya use toko buku. Lalu kalau DB ya, DB, nah nanti bisa diaktifkan, kita pilih bahwa ini loh yang database yang kita gunakan sekarang gitu. Ya. Nanti di dalam database itu ada namanya collection ya. Collection itu bisa kita sebut tabel kalau di SQL ya, tabel. Kalau di apa namanya NoSQL nyebutnya koleksi. Ya. Seperti itu. Lalu di dalam koleksi itu ya ada data ya. Ada datanya, ini data. Data sendiri ya terdiri dari seperti ini, ada judul, nanti isinya apa, sinopsis isinya apa. Gitu. Oke, kita mulai ya membuat database dulu. Misal saya berikan nama use toko buku Tresna misalnya. Misal, lalu kita lihat DB-nya sedang aktif.
ya kita gunakan DB toko buku Tresna gitu ya. Nah, lalu ini bisa kita lakukan insert ya, mulai kita insert menggunakan database yang sudah kita buat. Misal kita buat db. Koleksinya apa tadi ini namanya? Toko ya, toko buku Tresna ya. Insert. Nah, insertnya ini hati-hati ya. Harus kita lihat dulu apa yang mau kita isi ya. Ini ada dua cara, bisa menggunakan insert atau shift ya. Nah, ini kita bisa lihat, misal kita namai ya, kita namai ini adalah toko koleksi dari bukunya Pak Tresna misal. Nah, ini caranya ya, bisa kita buat buka kurung awal, jangan lupa shift enter ya, shift enter, nanti bisa ke bawah ya, bisa ke bawah. Kita mulai tulis di sini, misal kita tulis judul ya, kita sesuaikan yang ada di tutorial ya, biar ada di nggak bingung. Belajar MongoDB misalnya, belajar MongoDB itu ya. Shift enter lagi, sinopsis ya. Ketik lagi ya, sinopsisnya panduan MongoDB untuk pemula ya. Shift enter lagi, pengarang ya, petani kode, maaf. Oke, nah kita tutup ya, bisa kurung awal tutup. Maka ada pemberitahuan bahwa wait result inserted 1. Jadi sudah berhasil terinsert satu data gitu ya, satu data di dalam database toko buku. Nah, kita coba lakukan query atau kita hitung dulu ya, kita hitung dulu apakah data yang kita lihat kita kita cari tadi ada gitu ya. Kita masukkan tadi ada. Misal DB toko buku Tresna.count ya. Count ya. Kita lihat ada 1. Nah, jadi misal kalau nanti ada mau menambahkan lagi boleh ya. Boleh. Di DB ya. Toko buku Tresna insert ya, kurung kerawal. Ini kita sesuaikan di tutorial ya, judul ya, pemrograman JavaScript dan MongoDB. Sinopsis panduan pemrograman JS dan MongoDB. Ya. Pengarang petani kode. Harga 98.000. Kita tutup ya. Nah, kita count lagi misal. Kita count ya, hitung berapa sampelnya atau row-nya. Toko buku Tresna.count. Ada 2. Ya. Lalu misal ingin menemukan data, bisa DB ya. Koleksi, berarti nama toko buku tadi .find. Kita menggunakan function find ya. Nah, di sini ya. Ini adalah baris data milik kita sekarang ya. Oke. Nah, ini kalau ingin mempercantik ya, kata tutorial ini kalau ingin hasilnya bisa agak rapi, bisa menggunakan pretty. Nah, ini bisa dilihat ya, lumayan rapi ya.
Oke, lagi misal mencari ya, mencari, harga buku spesifik misal. Tadi kita masukkan harganya 98.000 ya misal. Nah, kita bisa masukkan ya, dp.buku toko buku Tresna ya, find kurung kurawal buka harga sama dengan 98.000, kita tutup ya. Nah, ini ada ya. Kalau ingin lebih rapi lagi tetap menggunakan seperti tadi, Pretty. Jadi ketemu bahwa ada satu row ya, satu data buku yang harganya 98.000 menggunakan script seperti ini. Oke, mengubah data. Nah, ini kadang yang perlu ya, seperti yang kita lakukan di mana, di MySQL ya, sama juga kita lakukan update. Jadi misal kita punya toko buku untuk mengupdate ya, Tresna.update. Nah, ini hati-hati. Yang pertama ya, susunannya adalah dia query-nya apa, lalu datanya apa, data yang lama. Ini apa namanya, yang mau diubah, sedangkan ini adalah data mentah yang sebelumnya yang kita punya tadi, ya. Jadi toko buku update ya, judul pemrograman JavaScript dan MongoDB, judul pemrograman. Jadi yang paling atas itu query-nya, query-nya, berarti ini pencariannya, mencari, row yang isinya judulnya adalah pemrograman JavaScript dan MongoDB. Yang diubah adalah bagian sini, ya. Ini yang diubah, data barunya. Data mana yang mau diubah itu ya. Ternyata yang di sini diubah adalah yang harga 98.000 menjadi 75.000 ya. Oke, kita coba ya, kita coba. Kita coba db.toko buku Tresna.update ya. Di sini judulnya ya. Yang kita gunakan pemrograman JavaScript harus sesuai ini ya. Harus sesuai record JavaScript dan MongoDB. Lalu judul, misal kita rubah misal ya, harga 25.000. Oke, kita lihat hasil perubahannya. Oh, kurang petik ya. Bisa dilihat di sini ada ya. Jadi ketika mengubah data itu ternyata harus ditampilkan semua ya, harus ditampilkan semua row-nya. Jadi ketika yang di-update itu hanya harganya saja tapi tidak menyisipkan ya, data yang lainnya, judul, sinopsis, pengarang, maka yang tersimpan terakhir nanti
itu adalah, eee, data yang terinsert saja, yang diupdate saja, sedangkan data yang lama juga hilang gitu. Maka, eee, ketika mengupdate maka, data itu perlu ditampilkan semua, ya intinya seperti itu. Tapi harganya terupdate ya, sayangnya tadi, record-nya yang hilang ya. Maka untuk bisa kita lihat lagi, shopee.toko buku .find ya. Nah, ini tinggal satu 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 atribut saja yang ada, sedangkan susunan yang tadi kan ada ID, judul, sinopsis ya, dan pengarang. Maka dari itu, ya tadi harusnya diupdate ya, dp.toko buku Tresna .update, kita gunakan ya, judul, kita bisa search ya, search, harganya 75.000. Terus kita tambahkan isinya adalah judul, pemrograman JavaScript, sinopsis, panduan pemrograman JS dan MongoDB, pengarang petani kode. Ke 75.000. Oke, lalu bisa kita lihat p.toko buku .find .pretty. Oke ya, sudah lengkap lagi. Nah itulah, perbedaannya tadi ya, update-nya juga harus tepat ya. Ini bisa dilihat ya ID-nya, di sini ada ID ya, yang automatic generate oleh MongoDB. Ini juga, sesuai dengan ID yang sebelumnya, ditambahkan dengan kolom-kolom yang baru, gitu. Nah, untuk menghapus data bagaimana? Nah, ini ada caranya, db dot, nama koleksinya, dot remove ya, query. Jadi db dot, toko Tresna dot remove. Nah, remove-nya yang mana? Misal yang kita pilih ada yang harga misal 75.000 ya. Harga 75.000. Hapus, maka kita lihat dulu db dot, maaf, nah sudah hilang ya. Jadi yang row yang isinya harganya produk bukunya 75.000 sudah terhapus menggunakan, remove ya, remove miliknya MongoDB. Skripnya seperti ini. Oke. Lalu kalau mau menghapus semua, misal ada yang mau menghapus semua, ya bisa. Jadi ini database-nya yang dihapus ya. Maka db.tokobukutresna .drop, ya ini dihapus. Sudah? Oke. Ya sudah. Maka kita lihat show database DBS. Nah, sudah hilang ya. Toko buku Tresna enggak ada. Ya, adanya toko buku ini.
Nah, ini yang menggunakan shell ya. Nah, salah satu untuk agar kita tidak capek-capek misal ya, kalau tidak ingin menulis shell seperti itu, tapi ini tetap ya, jadi pembekalan adik-adik ya bahwa di sini ada, bentuk-bentuk database yang NoSQL ya, bukan hanya SQL tapi ada NoSQL. Ya, nanti akan kita bahas ya. Itu nanti kita menggunakan yang namanya MongoDB Kompas ya, MongoDB Kompas. Oke, nanti akan kita lanjutkan kembali ya.